Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar dari kelas 5D. Nah, saya mengambil berita nih dari sini bahwasanya intinya tuh kayak intinya tuh ada kejadian. Ini baru-baru terjadi di SMA 1 Sinjai, Sulawesi Selatan. Nah, ini ada seorang siswa kelas 12 berinisial MF itu memukul gurunya. Itu termasuk wakil kepala sekolah. Itu namanya Bapak Maulidin. Kejadian itu pada Selasa tanggal 16 bulan 9. Nah, kejadian itu pukul 9 di ruang BK. Nah, masalahnya itu karena si MF ini sering bolos. Tasnya itu di kelas, tapi orangnya menghilang. Karena bolosnya keterlaluan, Mauludin ini itu Wakasek akhirnya memanggil orang tuanya. Karena siswanya bolos terus kan. Nah, orang tua sudah datang dan ada di ruang BK. Si siswa ini tiba-tiba melompat dan memukul si Pak Mauludin ini, seorang kepala sekolah. Nah, akibat itu bapak ini luka memar dan langsung melapor ke polisi di Sinjai itu karena pihak sekolah itu tidak mau bertanggung jawab kekerasan begini berulang lagi kan, tidak ingin lah pasti kan. Nah, menurut saya dari berita itu pendekatan yang paling efektif dari sebagai guru BK tuh harusnya pendekatan krisis. Karena kenapa krisis tuh? Karena intinya itu kita tuh harus bertindak secara cepat gitu, mengamankan situasi yang paling penting. Itu kan udah kekerasan ya, jadi harus amanin dari siswanya, kepala sekolahnya, wakil kepala sekolah dan orang tuanya. Karena itu udah kekerasan fisik dan tugas utama itu bukan langsung menasihatinya atau langsung menghukumnya, tapi harus memastikan dulu semua orang itu aman, dan terutama itu Pak Mauludin itu sebagai korban, ya kan. Dan kita tuh harus mengendalikan siswa juga, mungkin dia lagi emosi atau kayak gimana kan. Nah, kita tuh harus meredamkan emosinya yang meledak kayak gitu, langsung mukul. Nah, setelah situasinya tenang dan mereda, baru deh kita bisa koordinasi dengan kepala sekolah, orang tua, pihak kepolisian, atau langkah disiplin yang harus dilakukan. Intinya tuh kayak diamanin dulu, itu baru diproses, ya kan. Setelah situasi di ruang BK itu aman dan korban sudah ditanganin si wakil sekolah ini, nah selanjutnya itu adalah masuk ke tahap penyelesaian nih baru. Nah, setelah masalah penyelesaian ini, intinya tuh kita harus tegas tapi tetap mendidik gitu, karena kan ini masih siswa ya. Pertama kita harus memproses sanksi disiplin untuk si siswa ini sesuai aturan sekolah, seperti dikeluarkan atau diskorsing dulu, karena memukul gurunya kan itu termasuk pelanggaran yang berat. Nah, kedua itu melakukan konseling ya pastinya. Kenapa konseling? Karena intensif dari siswa ini untuk menggali kenapa dia bolos dan kenapa bisa emosi itu sampai memukul, termasuk melibatkan orang tuanya lagi untuk mencari solusinya untuk jangka panjang. Nah, terus yang ketiga kita harus memfasilitasi mediasi antara siswa ini, orang tua, dan Pak Maulidin ini. Jika Pak Maulidin ini udah sembuh ya mungkin ya. Nah, apakah untuk peristiwa ini minta maaf dan si Wakasek ini maafnya atau enggak? Dan terakhir mungkin guru BK itu harus membantu program pencegahan untuk seluruh siswa agar kejadian kerasnya ini atau bolos ini tidak berulang lagi di kedepannya gitu. Maksudnya tuh kayak itu termasuk perbuatan yang nggak baik lah, yang dimana siswa tersebut langsung memukul karena padahal kan dia kesalahan dia sendiri kan. Bahwasanya ya dia bolos ya ada sanksinya kan, dan sedangkan di berita tersebut bahwasanya tasnya ada tapi orang nggak ada gitu. Mungkin dari sekolahnya juga kurang tegas atau gimana kan, bisa jadi. Masa iya gitu kejadian kayak gitu sering terus siswanya malah dibiarin gitu. Mungkin anak udah terlalu bandel atau gimana kan, tapi kan pasti ada konsekuensinya juga kan.
Nah, dengan cara-cara tersebut, nah, apalagi mungkin lebih ditegaskan juga dari pihak sekolahnya, mulai dari tata tertibnya, dari sanksi-sanksi yang ada, mungkin tindakan-tindakan yang harus dilakukan gimana, atau bisa menggunakan sistem poin, kayak mereka melanggar pertama dikasih poin segini, nanti kalau udah poin sampai 50 mungkin itu baru dipanggil orang tuanya atau gimana. Tapi kalau udah sampai 100 itu ya bolehlah di DO. Mungkin menurut saya kayak gitu kan. Jadi mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan dari permasalahan yang saya ambil dari berita tersebut. Ini berita baru dan masih hangat sebenarnya, soalnya di sini ada tahun 2025-nya dan bulannya juga masih bulan-bulan awal. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.